Indonesia hari ini, Demokrat. Ternyata partai yang satu ini memiliki peran yang sangat penting dalam hal poros koalisi, juga proses pasangan capres dan cawapres di tahun 2024. Demokrat mungkin sudah kehilangan taring pasca SBY purna tugas di tahun 2024. Banyak kader yang terjerat korupsi dan porsi legislatif Demokrat kian tergerus setelah partai ini tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. 2014 hingga 2019 Demokrat menjadi partai penyeimbang yang berada di luar pemerintah dan di tengah partai koalisi. 2019 hingga 2024 Demokrat menjadi bagian dari oposisi di luar pemerintah. Pasca penetapan AHY menjadi ketua umum Partai Demokrat, Demokrat seolah menjadi partai yang seksi kembali. Trahyodoyono dalam diri AHY menjadikan 2024 sebagai momentum kebangkitan dari partai ini. Melalui kepemimpinannya yang relatif muda dan karismatik, seolah memberikan sinyal partai ini akan berjaya kembali di masa yang akan datang. Selain karena potensi yang besar di kemudian hari, Demokrat juga dianggap dapat menjadi batu sandungan jika dibiarkan tumbuh. Berawal dari sebagian founder Demokrat yang ingin memisahkan diri dari Trahyodoyono dan menjadikan partai ini lebih independen dan demokratis melalui KLB dan memilih ketua umum barunya yaitu KSP Muldoko. Namun, upaya tersebut gugur secara hukum. Demokrat tetap berada di bawah AHY. Dan Demokrat versi Muldoko dianggap tidak sah. Dalam perhelatan pemilu 2024, meskipun suara Demokrat berada di level menengah, jauh di bawah PDIP dan Gerindra, tapi ternyata Demokrat dan AHY memiliki peran penting dalam hal poros koalisi serta penetapan capres dan cawapres pada pemilu 2024. Kita bisa melihat bahkan masih ada upaya hukum dari Muldoko melalui PK yang diajukan ke MA terkait keputusan kepengurusan Partai Demokrat. Bukankah hal tersebut untuk menjegal Demokrat versi AHY ataupun menjegal poros koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP dalam membentuk poros koalisi pada Pilpres 2024. Jika MA menerima PK yang diajukan Muldoko, peta koalisi 2024 tentu akan berubah 180 derajat. Meskipun peluang putusan PK tersebut kecil, namun tentu saja perlu tetap diperhitungkan dan menjadi perhatian. Dalam kacamata persepsi, berarti masih ada upaya yang secara tidak langsung untuk menjaga koalisi perubahan untuk persatuan terbentuk. Sejenak kita lupakan terkait PK Muldoko. Politik benar-benar sangat cair. Di politik tidak ada kawan abadi, juga tidak ada musuh abadi. Pasca Rakernas PDIP yang diselenggarakan pada Selasa 6 Juni 2023, nama AHY masuk dalam bursa cawapres yang disandingkan dengan Ganjar Pranowo. Sebuah kejutan dan hal di luar dugaan. Bagi Demokrat, mendampingi Anies, Ganjar, atau Prabowo sekalipun merupakan momentum yang baik untuk karir dan jam terbang AHY sebagai politisi di tingkat top level nasional. Bagi AHY, waktu idealnya memang bukanlah di 2024. 2024 adalah peningkatan jam terbang dan menguatkan otot politik di kancah top level nasional. Sehingga hitungan politiknya, siapapun capres yang akan didampinginya selama berpotensi untuk terpilih, Demokrat sah-sah saja untuk berkoalisi. Sekalipun harus banting setir dari koalisi sebelumnya. Bukan terjadi perubahan yang tiba-tiba, memang dalam politik, dan semakin memasuki tahapan persiapan, perubahan akan terjadi dengan sangat-sangat cepat. Saat ini, dukungan kepada Anies Baswedan tengah dievaluasi.
Demokrat secara terbuka meminta Anies segera mengumumkan atau menentukan siapa yang menjadi capres mendampingi beliau. Wajar, siapapun tidak ada yang mau di PHP atau digantung. Sementara PKS meminta Demokrat tidak mengintimidasi Anies untuk segera memutuskan dan mengumumkan siapa capres yang akan mendampinginya. Keputusan perlu diambil secara tepat dan cermat. Padahal kita sama-sama tahu pada awal Juni ini telah dilakukan pertemuan tertutup di Pacitan antara Anies Baswedan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY, dan juga Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Dalam pertemuan tertutup tersebut, bakal cawapres telah mengerucut menjadi satu nama dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Dari kacamata media yang meliput setelah pertemuan tersebut, gestur yang ditunjukkan antara Anies, AHY, dan SBY sangat baik. Bahkan banyak pihak yang menduga bahwa AHY akan mendampingi Anies menjadi bakal calon wakil presiden mendampinginya. Namun manuver dan perubahan politik terjadi begitu cepat saat ini. Demokrat selain meminta Anies segera mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya, pasca nama AHY masuk ke bakal cawapres Ganjar Pranowo, ada suara bahwa dukungan untuk Anies akan dievaluasi. Inilah realitas politik. Begitu cair di tingkat elit, tidak ada yang tidak mungkin. Kita masih ingat seorang calon wakil presiden di pemilu 2019 yang lalu yang sudah melakukan piting baju saja dapat berubah di detik-detik akhir. Apalagi masih sebatas di meja perundingan. Perubahan arah dukungan, perubahan pasangan capres dan cawapres masih sangat mungkin terjadi. Sejauh ini publik masih sangat menunggu bursa cawapres, mengingat ada 3-8 nama yang saat ini masuk radar cawapres. Siapakah yang akan terpilih dan akan diumumkan nanti, waktu yang akan menjawab. Yang jelas mereka adalah putra terbaik bangsa yang akan memimpin Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.